santet kan kalian ya udah pasti semua orang tahu lah santet ya. Itu adalah perbuatan gaib ya. Itu yang tujuannya kadang-kadang untuk mencelakakan orang, membuat orang sakit, untuk membuat hubungan rumah tangga hancur, atau yang sering dipakai darah muda nih adalah pelet. Itu berarti pelet masuk santet ya? Iya, karena membuat lawan jenisnya tertarik sama dia yang secara tadinya tidak tidak alami. tertarik. Iya. Itu yang ramai diketahui adalah itu perbuatan gaib. Oke. Tapi ternyata ada penemuan yang menyatukan bahas ini secara ilmiah ternyata. Jadi kita ada dua nih, kita bahas gaib dan ilmiahnya. Nah, kalau ilmiahnya itu jadi ada yang namanya teori kuantum. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, balik lagi di channel ini Jagat Sukmo. Kali ini dalam segmen ngobrol bareng Abri, Adit dan Brisena. Yoi. Nah, kali ini gue mau membahas apa? Tentang santet. Tolong kasih efek ya, editor, waktu gue ngomong. Gue akan membahas tentang santet. Jadi nggak serem nih santet. Oke, serius. Ya. Tapi santet ini akan sedikit nyerempet ke teori fisika. Jadi gua beri judul santet ilmiah. Ya. Jadi ini materi ya. Ya. Echo yang alami. Alami. Santet ilmiah nih. Tunggu. Ini lo mau ngomongin santetnya atau ilmiahnya nih? Dua-duanya gua akan ngomongin. Dan katanya ini, tapi teori ini masih belum bisa dibuktikan secara sains 100%. Maksudnya jadi ada pelajarannya gitu, nggak ada, belum. Jadi ini masih teori yang masih terus dikembangkan. Jadi masih secara teori banget nih. Betul. Penasaran nggak lo? Penasaran gua. Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. ya seperti tadi gue bilang, gue akan membicarakan tentang santet. Ya, jadi gini. Gimana? Jadi santet kan kalian ya udah pasti semua orang tahu lah santet ya. Itu adalah perbuatan gaib ya. Itu yang tujuannya kadang-kadang untuk mencelakakan orang, membuat orang sakit, untuk membuat hubungan rumah tangga hancur, atau yang sering dipakai darah muda nih adalah pelet. Itu berarti pelet masuk santet ya? Iya, karena membuat lawan jenisnya tertarik sama dia yang secara tadinya tidak tidak alami. tertarik. Iya. Itu yang ramai diketahui adalah itu perbuatan gaib. Oke. Tapi ternyata ada penemuan yang menyatukan bahas ini secara ilmiah ternyata. Jadi kita ada dua nih, kita bahas gaib dan ilmiahnya. Nah, kalau ilmiahnya itu jadi ada yang namanya teori kuantum. Ya kan? Ini kuantum itu gua foto kuantum itu yang teori kompor. Itu merek. Jadi kan kita juga kan nggak melulu bahas tentang bisnis karena kita juga suka bahas konspirasi juga. Oke, benar. Ya, jadi ada yang namanya teori kuantum. Pernah dengar nggak lo? Pernah gua nih. Makanya gua mau bilang, bener nggak kuantum itu yang di film Ant-Man? Bener banget. Yang jadi mengecil. Betul. Gitu ya? Wah, bener. Berhubungan dengan kata kecil sih kuantum. Oke, gimana? Jadi teori kuantum itu sendiri ya, ini gue jelasin dengan bahasa yang mudah dan gampang dimengerti ya. Teori kuantum adalah cabang ilmu fisika yang menjelaskan perilaku partikel dan energi pada skala subatomik. Gampang nggak bahasanya? Agak bingung. Dia jadi itu intinya gini. Kuantum tuh membahas tentang suatu partikel yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari atom. Oke. Pernah masih ingat gak lu belajar atom dulu? Yang dijual di warung. Kacang atom. Itu atom itu adalah ini.
Jadi kan semua materi atau bahkan tubuh kita ini sendiri nih terdiri dari jutaan atom. Ya. Sel ya. Atom ya. Sel itu atom itu adalah bagian terkecil dari sebuah partikel. Atom. Atom itu juga terdiri dari inti atom, elektron dan proton, neutron. Inti atom terdiri dari proton, neutron dan ada elektron. Ya. Dan lu bayangin, atom udah dibilang adalah partikel terkecil. Ternyata ada yang lebih kecil lagi yang namanya kuantum. Lebih kecil dari atom itu? Lebih kecil lagi dari atom. Jadi kalau lu zoom sel nih, sel darah putih misalnya lu zoom, ada ketemu atom. Dan itu tadinya menurut ilmu fisika yang yang beredar sekarang tuh itu udah bagian terkecil. Ternyata ada lagi yang lebih kecil lagi, makanya disebut dengan teori kuantum. Kuantum tuh unit terkecil dari inti atom. Ya, dari yang paling kecil, unit kecil dari itu disebut kuantum. Ya, jadi cabang ilmu fisika yang mempelajari hal-hal yang kecil banget. Partikel-partikel mini dari atom yang udah mini. Gitu. Kebayang kan, makanya Ant-Man tuh kecil banget. Gitu. Nah, misalnya tapi aturan di dunia kuantum ini berbeda dengan di dunia fisika. Jadi ada aturan-aturan yang masih menjadi perdebatan antara para ilmuwan. Gitu. Nah, tadi kan gue udah bahas kalau kuantum itu adalah unit terkecil dari sebuah partikel ya. Nah, di kuantum itu ada yang namanya ada istilah namanya quantum entanglement. Quantum entanglement atau dalam bahasa Indonesia artinya terkait. Ini jadi suatu partikel menurut teori quantum entanglement ini adalah saling terkait. Bahkan tidak terpisah oleh jarak. Jadi mau dia di ujung dunia manapun kita ada di sini itu partikel yang ada di tubuh kita di kita itu saling terkait. Jadi inilah yang dihubungkan dengan santet. Jadi peneliti mencari cara untuk mengaplikasikan teori itu ke dunia nyata. Makanya diibaratkan ini jangan-jangan ini yang menjelaskan santet itu sendiri gitu. Jadi menurut teori fisika quantum entanglement ini di mana dua partikel itu saling terhubung atau terjerat dan kedua partikel itu dapat mempengaruhi satu sama lain. Jadi lo di sini, gua misalnya di Papua gitu ya misalnya. Kan kita jauh kan. Tapi lu bisa mempengaruhi gua. Jadi misalnya lu bisa bikin gua sakit. Atau misalnya lu emang berniat untuk nyantek gua, lu bisa bikin gua sakit atau lu bisa bikin celaka gitu. Karena menurut teori ini partikel kita itu bisa saling berhubungan walaupun berbeda jarak. Itu dari teori quantum entanglement atau keterkaitan gitu. Nah, dalam analogi dengan santet, beberapa orang membayangkan bahwa sihir atau santet dapat mempengaruhi korban dari jarak jauh, serupa dengan cara partikel yang menjerat satu sama lain tadi. Jadi karena kita saling terikat, jadi misalnya gue pengen bikin lo sakit di tangan ini, gue bisa cubit aja tangan gue, tapi lo sakit, gitu. Atau gue bisa pakai media misalnya seperti boneka atau apapun. Jadi kayak gitu. Itu menurut ilmiahnya. Agak rumit juga ya sebenarnya. Agak rumit. Jadi memang dunia kuantum itu susah dimengerti, Dit. Karena itu benar-benar dunia yang kecil banget yang bahkan kita nggak tahu gimana cara ngukurnya saking dia kecilnya. Iya, lo bayangin tuh. Kayak lo hidup di dunia ini. Ada lagi dunia atom. Di bawah atom ada lagi dunia yang kita nggak tahu kayak gimana dunianya. Tapi bisa maksudnya kok bisa ya dikaitkan dengan santet gitu loh. Ya itu karena teori itu menurut para ilmuwan ada ini juga bahkan si Einstein pernah bilang bahwa teori entanglement ini disebut spooky action at a distance. Di mana particles itu seperti bisa saling berkomunikasi dalam jarak jauh dan dalam kecepatan yang bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jadi udah nggak ada lagi batas ruang dan batas waktu. Gila, sedalam itu dunia kuantum tuh. Jadi itulah yang mungkin akhirnya ada beberapa ilmuwan yang menyangkutkan
entanglement itu, quantum entanglement ini atau teori keterikatan itu dengan santet. Jadi pada dasarnya santet itu basic ilmunya adalah Kalau mau diilmiahkan diilmiahkan adalah quantum entanglement ini. quantum entanglement itu ya. Karena kita saling berkaitan partikel kita dan kita bisa mengontrol siapapun yang kita mau dengan kecepatan cahaya. Tapi kan kalau di santet itu kan melalui perantara kan, Iya. perantara makhluk lain kan yang ditugaskan. Nah, itu kan kalau menurut gaib. Menurut gaib. Ini kan kita lagi bicara. Tapi kalau konspirasi. secara ilmu Ilmiah nggak ada ilmiah. pakai perantara, orang partikel kita saling terikat kok. Jadi gue tinggal mau siapa nih? Yang gue Nah, nggak oke. suka sama siapa? Sekarang kalau misalkan kita menyatukan lu di Papua, gue di Jakarta, Ya. gimana caranya? Karena partikel kita saling ini kan. Gue kan punya atom, lu punya atom. Kan tubuh kita terdiri dari jutaan atom. Nah, di dunia kuantum itu atom partikel-partikel itu punya keterkaitan, makanya disebut entanglement itu tadi. Dan dia bisa saling communicating. Ya kita nggak pernah tahu, bahkan kita nggak perlu bersentuhan kayak gini, Dit. Jadi itu bisa. Ya itulah makanya dianggap para dukun-dukun itu ternyata mereka mempraktekkan teori entanglement itu tanpa mereka ketahui. Jadi mungkin ke apa ya, pemikiran manusia tuh hanya sebatas gaib misalnya gitu ya. Ternyata lebih dari itu ada namanya dunia kuantum yang bahkan belum banyak orang bisa jelasin serial apa itu, sampai sedetail apa. Agak rumit sebenarnya Agak kalau rumit. ngomongin kuantumnya ya. Betul. Tapi kalau yang gampangnya secara gaib ya udah itu kerjaan sosok makhluk lain Nah, yang ditugasin gitu itu kan baru tentang santet ya. Ah. Ini ada lagi nih penjelasan ilmiahnya tentang dimensi gaib. Itu dikaitkan dengan teori multiverse. Multiverse pernah dengar nggak? Pernah. Nonton film Marvel dong. Nah, itu multiverse sering ya. banget kan. Nah, topik ini menghubungkan dunia mistis dengan gagasan ilmiah tentang multiverse atau alam semesta paralel. Jadi lu di alam semesta yang sekarang nih, misal alam semesta A, kita tuh bersinggungan dengan alam semesta lain. Nah, tadi berkaitan dengan multiverse ya. Jadi menurut teori itu, jadi kita itu hidup di dimensi yang ini. Dan ada makhluk-makhluk lainnya yang hidup di dimensi lain yang berbeda dengan kita. Cuma kita nggak bisa lihat dan nggak bisa dengar. Contohnya gini aja, yang paling gampang. Kita manusia biasa nih, manusia pada umumnya hanya bisa mendengar frekuensi suara dari 20 sampai 20 ribu hertz. Normalnya. Berarti kan di 21 ribu hertz itu ada suara dong. Iya. Karena ada batasnya kan. Berarti di atasnya ada dong. Atau di bawah 20 ada dong. Nah itu, dan memang itu kayak dolphin bisa mendengar sampai berapa hertz, makanya dia bisa mendengar suara dari jauh gitu-gitu. Atau yang kita udah nggak bisa dengar, dia bisa dengar. Atau jangan gini deh, paling susah, paling gampang gini, lo makin tua pendengaran lo makin berkurang kan, dibanding anak yang masih kecil. Dia bisa lebih detail dengarnya. Nah kayak gitu, berarti lo bayangin kalau ternyata ini suara nggak cuma dengar suara gua aja. Kalau memang lu bisa dengar suara lebih dari 20.000 Hz. Ngerti kan beda? Paham gua. Jadi frekuensi kita tuh berbeda aja sama dimensi yang lain. Cuma kita nggak sanggup untuk mendengar itu. Cuman kita nggak bisa sanggup mendengar dan nggak bisa sanggup melihat. Berarti sama dong ya kayak cara kerja frekuensinya kapal selam. Betul, sonar kan? Sonar. Dia Benar. kan pakai frekuensi suara. Nanti dia kan membalikan ke Betul, pantulan suara. suara gitu. ada apa aja walaupun dia nggak bisa ngeliat sama bener. sekali kan. Untuk biasanya kan untuk kedalaman laut, keadaan apa ada musuh cari apa kapal enggak. karam gitu kan pakai sonar. Ya kayak gitu. Berarti cara kerjanya seperti itu ya. Hampir sama kayak gitu. Itu ada frekuensi lu bayangin. Berarti kan sebenarnya nggak melulu, kalau kita mau bicara sains, mau bicara konspirasi, nggak melulu tentang hal gaib. Iya kan? Setuju gak? Setuju gue. Jadi ada, ya gue nggak pernah tahu, ternyata ada lu dan gua di dimensi yang lain. Oh, berarti gini Bri ya. Berarti orang-orang yang dikasih karunia yang katanya indera keenam itu berarti Bisa dia jadi mungkin dia punya kemampuan lebih dari kita, tapi memang kayak matanya bisa melihat yang lebih sampai suara. Betul, berarti suara. dia frekuensi di atas Bisa manusia jadi, normal bisa kan? Bisa Oke. jadi. Yang kitanya nggak bisa dengar, dia bisa dengar. Yang dia bisa lihat kita nggak bisa lihat. Tapi itu sebenarnya ada di telinganya dia. Telinganya dia yang punya kemampuan lebih. Nah, dari itu orang dia. lain. Sehingga bisa mendengar. Nah, tapi kan orang bisa selalunya, wah hantu nih, wah arwah penasaran. Iya, apapun itulah ya. Ada itu. Berarti lu setuju nggak kalau orang-orang yang punya indera keenam katanya Iya. itu
dia memang bisa melakukan itu. Setuju kan ya? Kelebihan karena di indranya. kan batas manusia normal 20 sampai 20 ribu hertz. Yang lo bilang di atas 20 ribu hertz berarti banyak. Berarti ada. 1 juta hertz misalnya. Ada ya 1 juta. Iya, misalnya 1 juta hertz ternyata kita bisa dengar alien di Mars. Buset, serem. Nggak pernah tahu. Iya juga sih. Iya. Belum pernah ada alatnya juga yang menaikkan fungsi telinga normal manusia jadi bisa dengar 40.000 Hz. Ya, baru 20.000 Hz dan jam 40.000 Hz kita bisa dengar suara-suara yang aneh-aneh yang kita bahkan bisa bikin kita gila kali. Iya. Kita nggak pernah tahu nih. Itu baru multiverse. Ada lagi nih satu. Sebenarnya banyak banget nih kaitan ilmiah dengan dunia-dunia gaib. Cuman gue tadi kan baru kita bahas santet ya. Yang kedua tadi kan multiverse. Nah, ini ada lagi tentang waktu yang berputar atau waktu yang hilang. Jadi ini kayak teori orang yang masuk ke hutan atau orang yang diculik wewe gombel deh. Itu. Kan? Yang paling gampang. Yang paling sering ceritanya umum banget. Berasa diculiknya kayak baru 10 menit atau baru 1 jam. Ternyata hilangnya 2 hari. Perbedaan waktu. Ternyata hilangnya 2 hari. Oke. Itu dikaitkan dengan sama. Itu kayak dia pindah ke dimensi yang tidak sengaja ada portal yang secara ilmiah tuh itu yang membuat dia pindah ke dimensi lain yang terfrekuensi yang berbeda itu gitu. Jadi dia pindah ke situ yang ternyata waktunya di dimensi itu berjalan lebih lambat daripada dimensi kita. Yang katanya dia cuma 1 jam lah, ternyata udah seminggu dunia kita ya. Betul. Setelah dia entah dengan sengaja bisa balik lagi ke dimensi yang seharusnya, ternyata dia udah seminggu tadi lo bilang, ternyata dia udah lama hilangnya. Ya gitu, itu disebut split time. Ya. Jadi ternyata time slip ini bisa dihubungkan dengan teori ruang waktu atau gangguan dimensi, seolah-olah area tertentu memiliki pintu menuju dimensi waktu yang berbeda. Jadi ada gangguan, ada glitch di dimensi kita. Jadi orang itu tiba-tiba bisa ke dimensi lain dengan portal yang dia nggak sengaja masuk ke situ. Tapi gue suka tuh kalau cerita-cerita orang masuk ke portal dunia lain tuh gue demen denger ceritanya sih. Betul. Seru denger. Nah kayak orang mimpi itu juga kan alam bawah sadar lo. Iya, tuh. Itu saat lo tidur itu juga ada frekuensinya, Dit. Terendah ya? Iya, rendah pasti. Gua nggak hafal, nanti mungkin kita kalau mau bahas lebih detail kita akan gali lebih dalam ya. Nah, saat kita tidur itu ya bisa jadi kita bisa mendengar frekuensi yang mungkin di bawah 20 tadi kali. Gua nggak tahu. Kalau kita bicara pendengaran ya, frekuensi kan nggak cuma pendengaran, frekuensi otak banyak. Iya, mungkin warna juga termasuk frekuensi juga. Belum gua bahas, jujur gua nggak mau bahas lebih dalam karena itu baru dugaan gua ya. Tapi gua percaya semua apa yang panca indera kita ini punya batas. Iya. Jadi kita cuma bisa lihat itu, tapi ternyata kalau mungkin alien atau apa, dia punya panca indera lebih hebat dari kita. Soalnya jadi dia bisa ke ruang angkasa atau segala macam. Nah itu mungkin kita dengan manusia sekarang ini punya batas, makanya ada melewati batas sedikit kita sangkut-sangkutin sama dunia gaib. Itu paling gampang gitu ya. Itu paling gampang karena kayak paling gampang diterima manusia lah. Iya. Makanya teori kuantum ini aja kan para ilmuwan masih berdebat karena ternyata apa yang mereka pelajari, apa yang mereka udah susun, hitungan matematis mereka yang lama-lama akhirnya terpatahkan sama teori kuantum yang nggak ada ruang dan nggak ada waktu. Gila. Gila. Padahal kalau lagunya Dewa 19 tuh tentang cinta tuh, cinta adalah ruang dan waktu ya. Nggak ada. Kalau menurut kuantum nggak ada ruang dan nggak ada waktu. Ya lo bisa, gue bisa kontrol lo, nggak ada batas waktu, nggak ada batas jarak. Karena partikel kita saling terkait. Kalau tadi menurut teori entanglement itu tadi gitu. Agak rumit sebenarnya. Rumit sih, pusing sih. Tapi emang paling gampang dipatahinnya dengan gaib. Betul. Disebut ya, partainya itu dengan gaib. Dunia gaib. Paling gampang. Makanya kayak mungkin ya itulah yang paling bisa diterima manusia. Iya. Gitu. Karena mungkin kalau manusia belajar lebih dalam lagi dia bisa jadi gila. Gue dengerin lu serius nih gue. Pusing kan? Iya. Pusing kan. Bisa begitu. Tapi gue tuh tertarik banget kayak mempelajari ke hal-hal yang nggak biasanya gitu, yang kayak penemuan baru, ternyata ini, ternyata ya, itu. Konspirasi lah. Lu pernah nonton film Lucy nggak? Lucy pernah. Jadi dia itu si Scarlett Johansson. Benar. Ingat nggak ceritanya? Gue lupa lagi. Ini tentang otak manusia nih. Jadi dia diculik sama itulah pokoknya orang pengedar narkoba, di perutnya tuh dimasukin narkoba yang ternyata jenisnya itu membangkitkan sel otaknya dia. Jadi dia sebenarnya dimasukin kan narkoba di sini. Terus dia ternyata ada scene dia
ditendang-tendangin sama cowok gitu, pokoknya dihajar-hajar, pecah lah narkoba itu, dia dalam plastik itu pecah di dalam perutnya. Akhirnya isi narkoba itu menstimulasi otaknya, yang harusnya otak manusia tuh cuman bekerja 20% apa gimana gitu, otak dia bisa jadi 100% bekerja. Dan lo tahu apa yang bisa dia lakukan? Dia tuh bisa melintasi ruang dan waktu, dia bisa balik ke waktu di mana alam semesta ini dibuat. Bukan di waktu bumi dibuat ya. Bukan zaman cuman sereceh zaman purbakala, enggak. Dia bahkan ke zaman waktu alam semesta ini baru dibuat. Kecepatannya bisa melebihi kecepatan cahaya, kecepatan waktu. Itu kalau 100% otak kita bekerja. Gue pernah tahu cuma gue lupa gue. Dan Einstein tuh kan berapa persen ya? Dia di atas manusia normal tuh, kayak mungkin di atas 20% ya. Gue lupa berapa persen sih otak kita tuh normalnya dipakai. Tapi kalau udah 100% dia bisa terbang, dia bisa hilang, dia bisa ciptain komputer canggih. Gitu dan dia bahkan udah dia nggak punya ekspresi lagi karena dia udah tahu segalanya. Serem banget ya lu. Jadi gue datang nih, gue sekarang lagi lihat lu, gue bisa scan badan lu dan penyakit lu apa aja. Itu di film lu sih. Dan gue yakin kayaknya bisa deh kayak gitu manusia. Makanya kita dibatasi. Karena kenapa? Manusia itu sifatnya tamak. Iya. Serakah. Dia lebih suka di film itu gue suka nih ada istilah manusia itu sukanya memiliki, bukan menjadi seseorang. Jadi kalau memiliki, manusia pengennya punya banyak uang. Gue nggak peduli gue harus jadi orang baik atau apa. Gue maunya memiliki rumah mewah, memiliki mobil mahal, memiliki istri banyak. Gitu. Manusia punya kecenderungan untuk memiliki. Jadi bayangin kalau misalnya dia bisa pakai otaknya 100%, dunia ini akan chaos. Makanya mungkin yang Maha Kuasa tuh membatasi. Yeah. Tapi ada chance, berarti ada kesempatan lu untuk membangkitkan fungsi otak lu. Tapi kalau kita pakai fungsi 100% bisa gila kita. Bukan gila lagi. Kalau nggak kuat, menguasai dunia sih kalau gue bilang. Ya itu sih Lucy aja bisa balik ke zaman alam semesta diciptakan. Iya, gue pernah nonton Lucy gue tahu itu. Gue lupa gue. Itu. Jadi nggak melulu tentang gaib. Kalau kita mau bahas konspirasi. Gitu. Kayaknya kita selanjutnya harus ada selingan bahasan konspirasi juga. Betul, kayak seru ya. Seru banget. Betul, selain gaib-gaib. Jadi gitu pengetahuan lah ya. Benar, saya. Jadi demikianlah informasi dari Pak Guru. Santet ilmiah. Atau kita bikin segmen baru kali ya? Santet ilmiah. Tentang konspirasi-konspirasi yang berhubungan dengan ilmiah-ilmiah. Bisa. Atau kita masukin di Abri aja lah ya. Abri aja ya? Iya kan ngobrol bareng kita. Iya bener. Gitu. Setuju deh. Gitu ya. Kalian kalau punya teori-teori yang seru juga buat kita bahas berdua ya. Yang teori yang unik atau teori yang masih misteri-misteri gitu tuh kita suka banget ya. Jadi kalian komen aja di kolom komen nih di bawah atau DM kita di Instagram. Di mana di Instagram? Di Instagramnya di sini juga. Di sini juga atau email ke sini juga. Dan kalau kalian juga punya cerita-cerita menarik, cerita-cerita mistis yang mau kalian share atau kalian mau jadi narasumber kita, boleh juga DM kita atau isi forum di bawah ini juga. Boleh klik dan send, nanti kita baca. Dan jangan lupa juga like, share, betul, subscribe dan komen juga ya betul. Di YouTube kita supaya kita tetap bisa bikin video-video yang seru buat kalian. Betul. Membahas yang seru-seru juga buat kalian. Betul. Dan yang lebih senang lagi kita bisa kedatangan tamu-tamu yang sangat keren ceritanya. Betul. Terima kasih sudah menonton video kita. Yes. Dan Bye-bye.